Ya, saya pikir memang ini, dengan adanya pemberlakuan lockdown di Malaysia ya selama 2 pekan ya ke depan itu tentunya akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung pada ekonomi Indonesia. Tapi mungkin dalam hal magnitude ataupun besarannya saya pikir memang ini, tidak terlampau signifikan ya compare, dengan misalkan apabila, ekonomi China ataupun India yang terkena lockdown ataupun terkena perlambatan yang cukup signifikan ya compare dibandingkan dengan Malaysia. Saya pikir dampaknya tentu, eee, mungkin ada sebagian ekspor Indonesia ke Malaysia akan cenderung berpotensi menurun ya, menurun di Mhm, bulan, Juni ini. Tapi kalau saya lihat secara keseluruhan ya mengingat, eee eee eee, sebenarnya dampak tidak langsungnya ya dengan adanya, lockdown di Malaysia dan kemungkinan juga ada potensi bahwa produksi CPO di Malaysia juga cenderung, berkurang ya, sehingga memang ini ada kecenderungan juga bahwa harga CPO cenderung bisa, berpotensi naik gitu ya. Sehingga di satu sisi jangka pendek memang ini akan ter-offset-lah, penurunan ekspor ke Malaysia dengan potensi juga kenaikan dari harga CPO, seandainya memang ada penurunan, produksi dari Malaysia, khususnya untuk mhm, produk, CPO. Tapi mhm. overall saya pikir sih, untuk dampaknya, rembetannya kepada ekonomi Indonesia saya pikir memang ini relatif kecil karena, kondisinya sendiri bahwa datanya menunjukkan bahwa, kontribusi ekspor terhadap ekonomi kita pun juga relatif tidak sebesar dari kontribusi dari, konsumsi rumah tangga dan juga investasi PMTB. Jadi saya pikir memang ini, dampaknya, relatif nih, tidak permanen ataupun sesaat, Oke. sementara gitu ya dan saya pikir ini tidak akan berdampak signifikan juga pada ekonomi Indonesia yang kita melihatnya juga pun juga masih akan berada dalam kisaran 3,5 hingga 4%-an seperti itu. Kalau kita compare dengan data lockdown, yang sebelumnya begitu di tahun 2020 kan karena Malaysia juga sudah sempat, lockdown sebelum ini begitu ya. Nah itu seperti apa, merembet ke beberapa data di, Indonesia sendiri nih Mas Joshua. Kalau sekarang kan kita lihat dari sisi total ekspor Malaysia kan tembus 8 miliar US dollar sebenarnya di 2020 begitu ya. Tadi juga sudah di-mention, ada dampak juga mungkin di CPO begitu ya dan karena kita juga termasuk salah satu produsen CPO terbesar juga. Lalu lintas perdagangannya akan seperti apa nih? Kalau kita coba lihat apa yang terjadi di tahun lalu dan apa yang mungkin bisa kita pelajari di saat ini? Ya, saya pikir memang kalau kita lihat kondisi tahun lalu ini semuanya memang suram ya. Malaysia lockdown dan juga sebagian bukan hanya Malaysia saja, tapi sebagian besar negara di dunia termasuk juga Indonesia ya pada saat itu juga kita memberlakukan PSBB gitu ya dan, sekali lagi saya pikir memang kontribusi ataupun share, ekspor Indonesia ke Malaysia memang ini masih lebih rendah ya, tadi kami sampaikan bahwa lebih rendah misalkan dibandingkan dengan ekspor Indonesia ke US, China, ataupun ke India sekalipun gitu ya. Sehingga, saya pikir ini bukan bukan suatu hal yang terlalu mengkhawatirkan ya buat Indonesia, khususnya buat kinerja ekspor Indonesia dalam jangka pendek. Karena tadi mungkin ada potensi meskipun volume ekspor, Indonesia ke Malaysia cenderung menurun ya akibat dari Mhm, lockdown, tapi kan oke. negara-negara lain, di luar Malaysia kan tidak memberlakukan lockdown ya. Jadi saya pikir ini menjadi di satu sisi tentunya akan tetap menjaga ataupun mempertahankan kinerja ekspor Indonesia ya, khususnya dalam, jangka pendek ini.